Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam sejahtera bagi kita semua. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Maha Esa, karena atas rahmat dan karunia kita dapat di sini dalam keadaan sehat walafiat. Kami dari kelompok 5 yang beranggotakan ada saya Aryan Ilham Nafian, ada Rian Fatur Rahman, ada Muhammad Iqbal Septiana, ada Francisco dan Irfan Maulana akan menyampaikan hasil presentasi kami yang berjudul Melawan Akses Tidak Sah Perlindungan Sistem Komputer di Era Cyber Law Indonesia. Dalam kesempatan ini kami akan membahas beberapa poin penting terkait topik tersebut, termasuk latar belakang, pembahasan utama, dan kesimpulan yang kami buat. Yang pertama ada pentingnya memahami kejahatan cyber. Pentingnya meningkatkan kasus akses tidak sah ke sistem komputer dan layanan memerlukan perhatian serius dan tindakan pencegahan yang efektif, yaitu ada kejahatan cyber semakin meningkat. Hmm, Meskipun perkembangan teknologi memicu kejahatan seperti pencurian data, dan hack, hack yang semakin kompleks dan merugikan banyak pihak. Lalu ada akses tidak sah berbahaya. Um, Unauthorized access dapat menyebabkan kerugian finansial dan reputasi bagi individu dan organisasi, serta mengancam keamanan data pribadi. Lalu berikutnya, pentingnya perhatian serius. Kasus-kasus ini memerlukan perhatian serius dari lembaga dan pihak berwenang untuk melindungi sistem dan data dari ancaman yang terus berkembang. Lalu ada kebutuhan akan solusi efektif. Diperlukan solusi dan strategi yang efektif untuk mencegah dan memahami kejahatan cyber, termasuk pendidikan dan teknologi yang memadai. Next. Lalu di sini ada pengertian cybercrime dan akses ilegal, memahami dampak kejahatan cyber dan akses ilegal ke sistem komputer. Ada dibagi 4 macam, yaitu ada definisi cybercrime adalah penggunaan komputer secara ilegal yang dapat keamanan dan privasi individu serta organisasi. Yang kedua ada jenis kejahatan cyber, kejahatan pencurian data, hacking, dan pelanggaran lain yang merugikan pihak terkait. Selanjutnya ada dampak kejahatan cyber, dampak dari cybercrime meliputi kerugian finansial, reputasi yang rusak, dan hilangnya kepercayaan pengguna terhadap layanan digital. Dan yang terakhir, pentingnya keamanan komputer. Keamanan komputer yang bukan yang kuat sangat penting untuk menjaga akses tidak sah dan melindungi informasi sensitif. Selanjutnya akan diteruskan oleh Rian Fatur Rahman. Ya, ya, di sini saya akan melanjutkan. Di sini ada bentuk-bentuk cybercrime yang perlu diketahui, memahami berbagai bentuk kejahatan cyber yang mengancam keamanan digital adalah yang pertama cyber terrorism. Cyber terrorism adalah penggunaan teknologi cyber untuk melakukan serangan yang menakut-nakuti atau mengganggu masyarakat luas seringkali dengan tujuan politik. Lalu yang kedua ada cyber pornografi. Cyberpornografi merujuk pada penyebaran materi pornografi melalui internet yang seringkali melanggar hukum dan etika. Yang ketiga ada cyber harassment. Cyber harassment adalah bentuk penindasan yang dilakukan secara online di mana individu atau kelompok mengirimkan pesan-pesan yang mengancam atau mengganggu.
Yang keempat, ada cyber stalking. Cyber stalking melibatkan pengawasan dan pen- penargetan individu secara berulang melalui internet menimbulkan rasa takut dan ancaman bagi korban. Yang kelima ada hacking. Hacking adalah tindakan memasuki sistem komputer tanpa izin dengan tujuan mencuri data, merusak sistem, atau melakukan kejahatan lainnya. Lalu yang keenam, carding. Carding adalah praktik menggunakan informasi kartu kredit palsu untuk melakukan transaksi ilegal merugikan pemilik kartu yang sah. Pengertian dan ruang lingkup cyber cloud. Definisi cyber cloud adalah aspek hukum yang mengatur kejahatan di dunia maya, termasuk transaksi elektronik dan penggunaan data. Pengaturan kejahatan cyber cloud bertujuan untuk mengatur perilaku di ruang cyber dan menangani kejahatan yang terjadi secara online. Transaksi elektronik, hukum ini juga mencakup regulasi yang mengatur transaksi yang dilakukan secara elektronik, menjaga keabsahan dan keamanannya. Lalu pelindungan data, salah satu fokus utama adalah perlindungan data pribadi agar tidak disalahgunakan dan tetap aman dalam sistem digital. Lalu di sini ada analisis kasus Unatoris Access. Motif dari Unatoris Access itu motif yang sering muncul dalam kasus Unatoris Access termasuk keuntungan finansial, pencurian data, atau sekedar tantangan untuk membuatkan kemampuan hacking. Contoh contoh nyata kasusnya adalah kasus nyata dari Unatoris termasuk serangan terhadap perusahaan besar yang mengakibatkan kebocoran data pelanggan dan kerugian finansial yang signifikan. Penyebab utama kejadiannya adalah beberapa penyebab dari Unatoris Access adalah kelemahan sistem keamanan, penggunaan password yang lemah, dan kekurangnya pelatihan untuk penggunaan dalam mengenali ancaman keamanan. Lalu penanggulangan yang tepat adalah penanggulangan yang dapat dilakukan untuk meminimalisir Unatoris Access meliputi peningkatan keamanan sistem, penggunaan autentifikasi ganda, dan pendidikan penggunaan tentang praktik keamanan yang lebih baik. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Irfan. Baik, selanjutnya motif terjadinya akses tidak sah. Menjelajahi alasan dibalik serangan terhadap sistem komputer dan layanan. Dendam atau iseng terhadap individu. Serangan ini seringkali muncul dari motif pribadi, di mana pelaku merasa tertekan atau marah terhadap individu tertentu, sehingga melakukan serangan untuk membalas dendam atau sekedar bersenang-senang. Selanjutnya ada serangan terhadap hak cipta. Motif ini berkaitan dengan pelanggaran hak cipta atau hak milik intelektual, di mana pelaku berusaha untuk mengakses, mencuri, atau mendistribusikan konten berhak yang tidak sah. Selanjutnya, tindakan teror terhadap pemerintah. Beberapa serangan ditujukan untuk menciptakan ketakutan dan kekacauan di kalangan masyarakat dengan menyerang sistem pemerintah sebagai bagian dari agenda terorisme. Selanjutnya ada faktor penyebab meningkatnya cybercrime. Ada akses internet yang tidak terbatas. Peningkatan akses internet secara luas dan tanpa batasan memberikan peluang lebih bagi pelaku kejahatan untuk melakukan tindakan ilegal secara daring. Selanjutnya kelalaian pengguna komputer.
Banyak pengguna yang kurang berhati-hati dalam menjaga keamanan data pribadi mereka, sehingga memudahkan pelaku kejahatan untuk mengeksploitasi celah keamanan. Selanjutnya, kesulitan melacak pelaku, ketidakmampuan pihak berwenang untuk melacak dan menangkap pelaku kejahatan cyber menjadi tantangan utama dalam menanggulangi fenomena ini. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Francisco. Sekarang akan dibahas mengenai strategi penanggulangan akses tidak sah. Langkah-langkah penting untuk melindungi sistem dari akses tidak sah dan meningkatkan keamanan data. Yang pertama, pengamanan protokol server. Melakukan pengamanan FTP, SMTP, dan web server untuk mencegah akses tidak sah yang potensial melalui saluran komunikasi ini. Yang kedua, pemasangan firewall. Pemasangan firewall bertujuan untuk memfilter lalu lintas yang mencurigakan dan melindungi jaringan dari serangan eksternal. Lalu yang ketiga, ada pembaruan sistem keamanan. Selalu memperbarui sistem keamanan untuk memastikan perlindungan terhadap ancaman terbaru dan menjaga integritas data. Lalu ada kasus carding, pencurian kartu kredit secara ilegal. Definisi kasus carding. Kasus carding adalah tindakan ilegal yang dilakukan dengan menggunakan kartu kredit orang lain tanpa izin untuk melakukan belanja dengan harga murah. Dampak hukum dari carding adalah pelaku carding yang tertangkap akan menghadapi ancaman pidana hingga 10 tahun penjara, menunjukkan seriusnya pelanggaran ini di mata hukum. Pentingnya kesadaran akan carding. Kesadaran akan keamanan informasi pribadi sangat penting untuk mencegah menjadi korban carding dan kejahatan terkait lainnya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Iqbal. Di sini ada kesimpulan tentang akses tidak sah. Pentingnya pencegahan akses tidak sah di sistem komputer. Ada 3 poin di sini. Yang pertama itu kejahatan serius, akses tidak sah. Akses tidak sah merupakan tindakan ilegal yang dapat menyebabkan kerugian besar, termasuk pelanggaran data dan kerusakan sistem. Lalu ada perlunya perhatian bersama, yaitu semua pihak, baik individu maupun organisasi, perlu berkolaborasi untuk mencegah kejahatan akses tidak sah ini. Lalu ada pendidikan dan hukum yang tepat. Pentingnya pengetahuan mengenai kejahatan ini dan penerapan hukum yang sesuai untuk menegakkan keadilan. Lalu ada peningkatan kesadaran cybercrime. Masyarakat perlu memahami langkah-langkah pencegahan cybercrime. Di sini ada 4 poin, yaitu yang pertama pentingnya kesadaran masyarakat. Masyarakat harus lebih sadar akan cybercrime yang semakin meningkat dan dampaknya. Lalu ada langkah pencegahan yang efektif. Implementasi langkah-langkah pencegahan yang efektif untuk melindungi diri dari kejahatan cyber. Lalu pendidikan mengenai kejahatan cyber. Pendidikan yang lebih baik untuk kejahatan cyber dapat membantu masyarakat memahami risiko yang ada. Lalu dukungan teknologi keamanan. Penggunaan teknologi keamanan yang tepat dapat mengurangi risiko akses tidak sah ke sistem komputer. Lalu kesimpulan tentang cybercrime. Di sini ada 3 kesimpulan. Yang pertama itu pentingnya pemahaman cybercrime. Pemahaman yang baik tentang cybercrime membantu individu dan organisasi melindungi diri dari serangan bahaya. Lalu ada peran cyber law dalam keamanan. Cyber law memberikan kerangka hukum yang diperlukan untuk menangani pelanggaran di ruang cyber dan melindungi hak pengguna. Lalu menciptakan ruang cyber yang aman. Kesadaran akan cybercrime dan cyber law berkontribusi pada penciptaan ruang cyber yang aman bagi semua pengguna. Tingkatkan kesadaran cyber security menciptakan lingkungan digital yang aman. Pentingnya tanggung jawab dalam
penggunaan teknologi digital. Sekian dari kelompok 5, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Jika ada pertanyaan, silakan berkomentar di kolom komentar. Sekian dan terima kasih.